Hasil FC Utrecht versus Venezia. Kejutan besar di pertarungan epik duo timnas Ivar Jenner versus Jay Itzes. Ole Romani mencetak gol spektakuler. Tapi Venezia tampil mengejutkan dengan kemenangan mendebarkan. Ini detailnya. Ini baru top. PSSI yakin menang di sidang CAS tanggal 15 Agustus. Martin Paes siap membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ini bisa mengubah segalanya? Bocoran eksklusif PSSI. Terungkap pemain keturunan yang sedang diproses untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa saja mereka dan apa dampak besarnya untuk masa depan timnas? Bikin gempar. PSSI tengah proses naturalisasi bek dan gelandang. Apakah Aliano Reijnders dan Tristan Goijer akan segera memperkuat timnas Indonesia? Temukan kebenaran di balik rumor mengguncang ini. Di luar dugaan, media Vietnam histeris setelah Shin Tae-yong mengungkapkan rencananya membawa skuad muda ke Piala AFF Senior 2024. Apa yang membuat kabar ini sangat mengejutkan dan bagaimana dampaknya bisa mengguncang turnamen? Bikin heboh. Media Cina sebut duel timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai laga hidup mati. Apa yang membuat pertandingan ini sangat krusial dan bagaimana nasib timnas bisa berubah drastis? Keputusan mengejutkan. Indra Syafri buat keputusan tak terduga di turnamen Korea Selatan, tidak pasang target tinggi untuk timnas Indonesia U19. Temukan alasan dan strategi hebat di balik langkah ini. Langkah gemilang. Erick Thohir siapkan strategi mengejutkan berdasarkan pengalaman generasi Evan Dimas. Bagaimana cara jitu PSSI menjaga kualitas pemain timnas Indonesia U19 dan apa yang harus Anda ketahui? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Hasil FC Utrecht versus Venezia. Kejutan besar di pertarungan epik duo timnas Ivar Jenner versus Jay Itzes. Ole Romani mencetak gol spektakuler. Tapi Venezia tampil mengejutkan dengan kemenangan mendebarkan. Ini detailnya. Dua pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Jay Itzes masuk dalam skuad uji coba pramusim antara FC Utrecht Venezia. Namun hanya Jay Itzes yang mendapat kesempatan bermain di pertandingan ini. Pertandingan uji coba pramusim antara Utrecht dan Venezia berlangsung di Stadion Galgenwaard pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Venezia berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor 2-1. Sayangnya, Ivar Jenner tidak dimainkan dalam pertandingan ini. Pada pertandingan sebelumnya, Jenner sempat menjadi starter dan mencetak gol yang cukup indah. Pelatih Utrecht Ron Jans memilih untuk memainkan Zidane Iqbal, gelandang asal Irak yang pernah bermain untuk Man United di lini tengah. Sementara itu, pelatih Venezia yang baru Eusebio Di Francesco memberikan kepercayaan kepada Jay Itzes untuk memulai laga sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh. Keputusan Di Francesco ini juga tampaknya menepis spekulasi yang menyebut Itzes akan pindah ke klub lain pada jendela transfer musim panas ini. Itzes semakin diperhitungkan di lini belakang Venezia. Ada juga rumor sebelumnya yang menyebut Itzes didekati oleh beberapa klub, termasuk Torino yang dilatih oleh Paolo Vanoli, mantan pelatih Venezia. Selain Itzes, ada satu pemain dengan darah Indonesia lainnya di laga ini, yaitu Ole Romani, striker FC Utrecht. Romani masuk menggantikan pemain lain pada pertengahan babak kedua dan mencetak gol pada menit ke-82 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Aksinya semakin memperkuat posisinya di tim utama Utrecht. Sayangnya FC Utrecht gagal meraih hasil positif setelah Nunzio Lela mencetak gol pada menit pertama masa injury time, membawa Venezia meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1. Ini baru top. PSSI yakin menang di sidang CAS tanggal 15 Agustus. Martin Paes siap membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ini bisa mengubah segalanya?
PSSI sangat optimis akan memenangkan sidang CAS atau Court of Arbitration for Sport terkait Martin Paes. Jika berhasil, kiper asal Belanda ini bisa membela timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Martin Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia meskipun sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024. Permasalahannya adalah FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Kiper yang kini bermain untuk FC Dallas ini pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas usia 21 tahun tidak diperbolehkan berganti federasi. PSSI sudah berusaha agar proses perpindahan federasi Martin Paes segera selesai. Kini kasusnya akan disidangkan di CAS pada 15 Agustus 2024 dan hasilnya akan diumumkan pada 18 Agustus 2024. Sidang CAS akan dilakukan pada 15 Agustus 2024 dan hasilnya akan diumumkan pada 18 Agustus 2024, kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada media. Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Babak ini akan dimulai pada 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, tegas Yunus Nusi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali meminta publik bersabar karena PSSI sedang berusaha keras agar Martin Paes bisa menjadi bagian dari tim asuhan Shin Tae-yong. Semuanya masih proses dulu, kata Zainuddin Amali. Bocoran eksklusif PSSI. Terungkap pemain keturunan yang sedang diproses untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa saja mereka dan apa dampak besarnya untuk masa depan timnas? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa beberapa pemain keturunan sedang dalam proses untuk dapat membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi jadwal yang padat karena akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tahun ini, Timnas Indonesia akan menghadapi 4 pertandingan melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong telah memberikan sinyal bahwa ia ingin menambah beberapa pemain ke dalam timnya. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa ada beberapa pemain yang sedang diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Menariknya, nama-nama pemain tersebut jauh dari yang diprediksi oleh netizen dan di luar rumor yang beredar. Yang pasti, kami sedang mengurus prosesnya. Dokumen sudah masuk, ujar Arya Sinulinga seperti dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Arya tidak memberikan banyak bocoran terkait nama-nama pemain yang akan bergabung. Namun, ia memastikan bahwa pemain-pemain tersebut berasal dari Belanda dan bermain di posisi tengah dan belakang. Untuk posisi depan, PSSI masih mencari pemain yang sesuai. Ya, pemain-pemain itu dari Belanda. Posisi tengah dan belakang sudah ada, untuk depan masih kita cari, jelas Arya Sinulinga. Setelah penampilan apik timnas Indonesia, banyak pemain keturunan yang dikabarkan ingin bergabung. Kesuksesan proses naturalisasi Tom Haye dan Jay Itzes juga menambah minat pemain-pemain lain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini tentu menjadi kabar baik karena akan membuat timnas Indonesia semakin solid. Namun pembinaan usia muda dan pengelolaan Liga 1 juga harus terus ditingkatkan agar kualitas sepak bola Indonesia semakin baik. Bikin gempar, PSSI tengah proses naturalisasi bek dan gelandang. Apakah Eliano Reijnders dan Tristan Goijer akan segera memperkuat timnas Indonesia? Temukan kebenaran di balik rumor mengguncang ini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan yang berposisi sebagai bek dan gelandang.
Ia juga menegaskan bahwa nama-nama pemain yang sedang diproses ini berbeda dari yang sudah beredar di publik. Kami sedang mengurusnya, dokumen sudah masuk. Nama-nama pemain ini sedikit berbeda dari yang beredar di publik, ujar Arya Sinulinga melalui channel YouTube-nya. Saat ini beberapa nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Mads Hilgers sering muncul di portal online dan media sosial. Bahkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pernah menyebutkan bahwa PSSI sedang mendekati Ole Romeni dan Kevin Dix. Jika nama pemain yang sedang diproses naturalisasi ini tidak pernah beredar sebelumnya, siapa mereka? Media memperkirakan dua pemain PEC Zwolle, Tristan Goijer fullback kanan atau back tengah, dan Liano Reijnders gelandang sebagai pemain yang dimaksud. Tristan Goijer sebelumnya sempat dirumorkan akan dinaturalisasi menjadi WNI beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia. Namun setelah itu rumor tersebut tidak pernah lagi muncul. Sedangkan untuk Liano Reijnders, rumor naturalisasinya belum pernah terdengar. Yang pasti, baik Tristan Goijer maupun Liano Reijnders adalah pemain berbakat. Tristan Goijer yang baru berusia 19 tahun sudah mencatatkan 13 penampilan bersama tim senior Ajax Amsterdam di musim lalu. Musim ini, Ajax Amsterdam meminjamkannya ke PEC Zwolle untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Liano Reijnders, adik dari Tijani Reijnders, merupakan pemain kunci di lini serang PEC Zwolle di Liga 1 Belanda musim lalu. Dari 32 penampilan, Liano mencetak 3 gol dan 1 assist. Baru berusia 23 tahun, Liano Reijnders bisa diandalkan timnas Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Timnas Indonesia membutuhkan pemain tambahan untuk bersaing dengan tim-tim kuat. Di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di luar dugaan, media Vietnam histeris setelah Shin Tae-yong mengungkapkan rencananya membawa skuad muda ke Piala AFF Senior 2024. Apa yang membuat kabar ini sangat mengejutkan dan bagaimana dampaknya bisa mengguncang turnamen? Pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa skuad yang berlaga di SEA Games 2023 ke Piala AFF Senior 2024. Keputusan ini diambil karena pemanggilan pemain senior dipastikan akan sulit dilakukan. Hal ini disebabkan Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga pemain yang berkarir di luar negeri sedang fokus bersama klubnya. Selain itu, langkah ini juga diambil agar para pemain muda mendapatkan pengalaman bertanding di kompetisi internasional. Pada ajang tersebut, timnas Indonesia akan berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Piala AFF 2024 akan digelar pada bulan November hingga Desember tahun ini. Media asal Vietnam, Soha, memberikan komentar terkait hal ini. Membawa pemain muda tentu akan menjadi keputusan yang dilematis bagi Shin Tae-yong. Meskipun memiliki banyak pemain potensial, mereka masih belum mempunyai banyak pengalaman bertanding. Di sisi lain, hal ini dinilai meningkatkan peluang kemenangan Vietnam karena mayoritas pemain mereka bermain di liga lokal dan bisa membawa skuad terbaiknya. Fakta bahwa Indonesia hanya mengirimkan tim muda ke Piala AFF menjadi peluang besar bagi lawannya, termasuk Vietnam, untuk meraih kemenangan, tulis laporan Soha. Namun, keberanian Indonesia mengambil langkah ini mendapat apresiasi tinggi. Ini menunjukkan bahwa skuad Garuda berada di jalur yang tepat dalam menjaga regenerasi pemain. Media tersebut mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu tim dengan perkembangan terbaik di Asia Tenggara. Langkah Indonesia juga membuktikan bahwa sepak bola di tanah air memiliki perkembangan terbaik di Asia Tenggara, terang Soha. Apalagi pasukan Shin Tae-yong menunjukkan progres yang positif. Mereka menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sudah mengunci 1 tiket ke Piala Asia 2027. Selain itu, semua timnas kelompok umur sudah menegaskan bahwa target utama adalah menembus Piala Asia. Mereka menjadi satu-satunya tim yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Sepertinya mereka tidak terlalu tertarik dengan kancah regional, Piala AFF, tutup Soha. Bikin heboh, media Cina sebut duel timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai laga hidup mati. Apa yang membuat pertandingan ini sangat krusial dan bagaimana nasib timnas bisa berubah drastis? Timnas Cina menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Media Cina Sohu menyoroti pertemuan ini dan merasa percaya diri bahwa timnas Cina bisa meraih kemenangan dengan mudah saat berhadapan dengan tim Garuda. Mereka menganggap timnas Indonesia sebagai lawan yang paling ringan di antara tim lain di grup C. Selain timnas Indonesia, timnas Cina yang dibesut oleh Branko Ivankovic akan bersaing melawan Arab Saudi, Bahrain, Jepang, dan Australia. Pertandingan pertama Cina di grup C adalah melawan Jepang di Stadion Saitama, Jepang pada 5 September 2024. Kemudian mereka akan menjamu Arab Saudi di Stadion Dalian, Cina pada 10 September 2024. Setelah itu, Cina akan ditantang oleh Australia di Stadion Adelaide Oval, Australia pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Qingdao, Cina. 3 laga pertama melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia persaingannya sangat ketat. Dengan kekuatan yang ada saat ini tidak mudah bagi Cina untuk meraih kemenangan atau mendapatkan 1 poin dari ketiga tim itu, tulis Sohu pada Kamis kemarin. Dibandingkan 3 laga sebelumnya, pertandingan melawan timnas Indonesia bisa menjadi peluang bagi tim Cina untuk mendulang poin lebih banyak. Pertama, pertandingan dimainkan di kandang sendiri dan iklim utara tidak mendukung bagi Indonesia yang merupakan sebuah keuntungan. Kedua, Indonesia menjadi tim terlemah di grup dan berada di peringkat ke-6, jauh di bawah peringkat ke-5 Cina, jelas media tersebut. Memang berdasarkan peringkat FIFA, timnas Indonesia adalah tim dengan peringkat terendah di grup C. Tim asuhan Sintayong saat ini berada di urutan ke-134. Sementara itu, tim lain di grup tersebut berada di bawah 100 besar, yakni Cina 88, Bahrain 81, Arab Saudi 56, Australia 23, dan Jepang 17. Menghadapi Indonesia di kandang sendiri akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Yang terpenting, tujuan tim Cina adalah masuk 4 besar grup yang hanya bisa dicapai dengan mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, kata Sohu. Dampak dari skorsing Wei Sihao tidak bisa dianggap remeh, namun performa Alan berangsur pulih. Ia telah mencetak 8 gol musim ini dan diperkirakan akan memainkan peran kunci di kualifikasi nanti, lanjut media Sohu. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan dengan format home away. Fase ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat grup A strip C akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Peringkat kelima dan keenam akan tersingkir dari kualifikasi. Ini dia 3 stadion luar Jawa yang bisa jadi markas timnas Indonesia untuk menantang Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mana yang akan jadi tempat strategis dan yang bakal jadi kunci kemenangan besar ini? Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satunya adalah Cina. Pertandingan pertama akan dilangsungkan di kandang Cina, di mana tim Garuda akan bertandang ke Cina pada 15 Oktober 2024. Cina telah memilih Youth Football Stadium di Qingdao sebagai tempat pertandingan kandang mereka melawan timnas Indonesia. Lokasi ini cukup jauh dari Beijing, ibu kota Cina, dengan jarak perjalanan sekitar 6,5 jam melalui jalur darat.
Selain itu, suhu di Qingdao pada bulan Oktober cenderung dingin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa jika tim lawan berusaha memberikan kesulitan bagi timnas Indonesia, pihaknya juga bisa melakukan hal yang sama. Salah satu strateginya adalah memilih lokasi pertandingan kandang yang jauh dari Jakarta. Berikut adalah 3 stadion di luar Pulau Jawa yang dapat dijadikan kandang timnas Indonesia saat menjamu Cina. 1. Stadion Papua Bangkit. Terletak di Kabupaten Jayapura, Papua, stadion ini dibangun untuk PON 2020 Papua. Timnas Cina akan kesulitan bermain di sini karena perjalanan yang sangat panjang. Mereka harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jayapura. Stadion ini masih memiliki cukup waktu untuk melakukan pembenahan sebelum pertandingan pada pertengahan tahun depan. 2. Stadion Batakan. Berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, stadion ini adalah kandang dari Persiba Balikpapan dan kadang juga digunakan oleh Borneo FC. Stadion Batakan sangat cocok untuk menjadi kandang timnas Indonesia melawan Cina, mengingat cuaca dan suhu lembab di sana. Selain itu, timnas Indonesia jarang bermain di Pulau Kalimantan, sehingga ini bisa menjadi kesempatan bagi warga Balikpapan dan sekitarnya untuk mendukung tim Garuda. 3. Stadion Mandala. Stadion ini juga terletak di Jayapura dan pernah digunakan untuk Liga Champions Asia, meskipun infrastrukturnya perlu diperbaiki. Bermain di sini akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia karena Cina harus menempuh perjalanan yang melelahkan. Namun timnas Indonesia juga harus mempertimbangkan kondisi para pemainnya yang banyak berkarier di luar negeri karena mereka juga akan memerlukan perjalanan yang panjang. Dengan memilih lokasi-lokasi strategis ini, diharapkan timnas Indonesia bisa memanfaatkan keuntungan kandang untuk menghadapi Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan. Indra Syafri buat keputusan tak terduga di turnamen Korea Selatan, tidak pasang target tinggi untuk timnas Indonesia U19. Temukan alasan dan strategi hebat di balik langkah ini. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengatakan bahwa ia tidak menetapkan target khusus untuk timnya dalam turnamen mini di Korea Selatan. Turnamen ini digunakan untuk mematangkan skuad Garuda Nusantara menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U19 akan berpartisipasi dalam turnamen mini bertajuk Seoul Earthon US Cup 2024 yang berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Turnamen ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri tidak menetapkan target tinggi bagi timnya. Pelatih asal Sumatera Barat ini hanya fokus mematangkan skuad agar dapat bermain sesuai dengan strateginya. Mematangkan tim sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U20 2025 di bulan September, jelas Coach Indra. Ketika ditanya tentang peluang menang melawan Argentina, Coach Indra tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan. Pelatih berusia 61 tahun ini mengingatkan bahwa tujuan dari uji coba adalah untuk mempersiapkan tim. Ia juga meminta media untuk tidak terlalu khawatir jika timnas Indonesia U19 mengalami kekalahan seperti yang terjadi di Toulon Cup 2024. Kan saya sudah bilang untuk mematangkan tim. Makanya teman-teman media juga harus lebih sadar. Misalnya ada uji coba U19 kemarin di Toulon, semua ribut kenapa kalah, ujar Coach Indra. Tahu nggak siapa yang kami lawan? Uji coba itu ada 3 level melawan tim yang lebih kuat, yang selevel, dan yang di bawah kita. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen. Puncaknya ya turnamen itu jangan uji cobanya jadi masalah. Atau mau dibalik, nggak perlu juara tapi uji coba menang terus. Mau pilih mana? Jelas Coach Indra. Menggemparkan. Kaviatur Rizky ungkap pendapat mengejutkan tentang gaya kepelatihan Indra Syafri di Timnas Indonesia U19.
Apa yang sebenarnya dipikirkan dan bagaimana ini bisa mengubah pandangan Anda? Gelandang Timnas Indonesia U19, Cafiatur Rizky, mengungkapkan bagaimana pelatih Indra Syafri melatih timnya. Menurut Cafiatur, Indra Syafri dikenal dengan wataknya yang tegas dan detail dalam memberikan arahan. Timnas Indonesia U19 berhasil menjuarai Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand U19 dengan skor 1-0 di final. Gelar ini adalah yang kedua bagi Timnas Indonesia U19 setelah sebelumnya menjuarainya pada tahun 2013. Menariknya, kedua gelar tersebut diraih di bawah kepemimpinan pelatih yang sama, Indra Syafri. Kesuksesan Indra Syafri dalam mempersembahkan dua gelar juara ini tentu menarik perhatian banyak pihak. Cafiatur, salah satu pemain yang dilatihnya, mengungkapkan bagaimana Indra Syafri melatih tim dengan tegas dan penuh detail. Namun Cafiatur juga menyebutkan bahwa Indra adalah sosok yang santai dan mudah berbaur ketika berada di luar lapangan. Dia, Indra Syafri, sangat tegas dan detail, terutama saat latihan taktikal dan fisik. Di luar lapangan, dia cukup santai, ujar Cafiatur. Cafiatur yang bermain untuk Borneo FC menjelaskan bahwa di bawah arahan Indra Syafri, Garuda Nusantara bisa berlatih hingga 3 kali sehari. Menurutnya, pola latihan yang cukup keras ini adalah kunci keberhasilan Timnas Indonesia, ujar Cafiatur. Motivasi kami sangat tinggi. Sebelum pertandingan kami bisa latihan 3 kali sehari. Meskipun melelahkan, hasil dari kerja keras ini membuahkan juara, jelas Cafiatur. Langkah gemilang, Erick Thohir siapkan strategi mengejutkan berdasarkan pengalaman generasi Evan Dimas. Bagaimana cara jitu PSSI menjaga kualitas pemain Timnas Indonesia U19 dan apa yang harus Anda ketahui? Cara PSSI menjaga dan meningkatkan kualitas pemain Timnas Indonesia U19 menarik untuk diulas, terutama karena mereka belajar dari generasi Evan Dimas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyiapkan program jangka menengah dan panjang untuk memastikan performa pemain tetap terjaga. Timnas Indonesia U19 baru saja meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand U19 di final. Banyak pemain berbakat seperti Jens Raven, Wilber Jardim, Kadek Arol, dan Donny Tri Pamungkas yang diharapkan terus tampil konsisten dan menjadi generasi baru yang unggul untuk tim senior. Prestasi gemilang Timnas Indonesia U19 ini mengingatkan pada generasi Evan Dimas, yang juga pernah meraih gelar juara Piala AFF U19 pada tahun 2013, dan sukses lolos ke putaran final Piala Asia U19 2014. Namun tidak banyak pemain dari generasi tersebut yang sukses di level senior. Untuk menghindari kejadian serupa, PSSI telah menyiapkan program-program terbaik agar pemain tidak layu dan tetap berkembang. Erick Thohir memastikan bahwa program yang dirancang adalah program jangka panjang, bukan program sesaat. PSSI memastikan bahwa semua tim ini punya program jangka menengah dan panjang. Jadi, bukan program dadakan, kata Erick Thohir di Surabaya Rabu lalu. Sebagai contoh, untuk Timnas U17 ada training camp lagi, dan Timnas U20 akan menghadapi pertandingan di luar negeri dengan beberapa negara. Hal ini dilakukan secara terus-menerus untuk membangun ekosistem sepak bola yang sehat. Erick menekankan bahwa membangun sepak bola harus dilakukan secara total, tidak setengah-setengah. Semua pihak harus bersatu padu dalam upaya ini. Memang kalau membangun sepak bola tidak bisa setengah-setengah, harus total, meskipun itu pun tidak menjamin hasil yang baik. Apalagi kalau kita malas-malasan, tutur Erick. Erick juga menyatakan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah. Saya senang dengan dukungan pemerintah. Pak Prabowo juga bertemu Presiden FIFA dan memiliki komitmen yang sama dengan Pak Jokowi dalam membangun tim sepak bola. Pak Prabowo ingin memastikan ini berkelanjutan, jelas Erick. Perjuangan Timnas Indonesia U19 sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka akan menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025, tergabung dalam grup F bersama Timor Leste, Yaman, dan Maladewa.
Kualitas pelatih Indra Syafri akan diuji dalam membawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 6 hingga 13 Februari 2025. Untuk lolos ke ajang tersebut, Jens Raven dan kawan-kawan harus mencapai babak semifinal. Mantap! Kadek Arel mendapat pujian mengguncang dari winger timnas Indonesia. Apa yang membuat penampilannya begitu luar biasa dan apa implikasinya untuk masa depannya di timnas? Winger timnas Indonesia Irfan Jaya memberikan pujian kepada Kadek Arel yang tampil solid bersama timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Kadek yang bermain sebagai bek menjadi andalan pelatih Indra Syafri selama turnamen tersebut. Menariknya, dia juga cukup tajam dengan mencetak 3 gol. Irfan Jaya mengakui bahwa dia mengikuti perkembangan juniornya tersebut dan menyatakan bahwa Kadek bisa menjalankan tugasnya dengan baik di timnas. Salah satu kekuatan utama Kadek adalah kemampuannya dalam duel udara di kotak penalti. Saya sering menonton mereka di beberapa pertandingan dan mengakui Arel bermain bagus. Bahkan dia bisa mencetak gol hampir menjadi top skor meskipun seorang pemain belakang, kata Irfan Jaya, seperti dilansir dari laman Bali United. Penampilan apik Kadek di timnas menjadi modal penting untuk tim Serdadu Tridatu. Irfan berharap Kadek bisa membawa penampilan bagusnya saat kembali ke klub. Ini menjadi hal positif buat tim dengan pengalamannya di timnas Indonesia saat ini, ujar Irfan Jaya. Kadek Arel sendiri saat ini sedang mendapatkan waktu libur. Liga 1 musim depan akan menjadi ajang pembuktian bagi sang pemain bahwa dia bisa bersaing dengan pemain yang lebih berpengalaman. Meski masih berusia 19 tahun, Kadek sudah mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Musim lalu dia mencatatkan 18 penampilan termasuk 2 laga di Piala AFC. Sebagai pemain muda, ini menjadi modal penting agar Kadek bisa terus berkembang di masa depan. Sensasional! Timnas Indonesia siap menggebrak sebagai tim termuda di ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat mereka jadi ancaman baru dan bagaimana generasi muda ini bisa mengubah lanskap kompetisi? Timnas Indonesia kemungkinan besar akan menurunkan skuad U23 untuk berlaga di ASEAN Cup 2024 yang akan dihelat pada akhir tahun ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyampaikan kemungkinan ini pada Rabu lalu. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk memilih para pemain muda di ASEAN Cup 2024 didasari oleh fokus pada para pemain senior yang akan dipersiapkan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat jadwal yang sangat padat, di mana ASEAN Cup 2024 berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember. Sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 14 dan 19 November. Ada jarak hanya 4 hari antara laga pembuka ASEAN Cup 2024 dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Nantinya yang akan turun adalah pemain U23, kata Sumarji. Sementara itu pemain senior akan tetap fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jelas Sumarji. Keputusan untuk menurunkan skuad U23 ini menarik perhatian media Vietnam Soha yang melihat ini sebagai peluang bagi Vietnam untuk membalas dendam terhadap timnas Indonesia. Dalam 3 pertandingan terakhir, Vietnam selalu kalah dari Indonesia termasuk kekalahan di semifinal SEA Games 2023. Fakta bahwa Indonesia hanya mengirimkan tim muda ke Piala AFF memberikan peluang besar bagi lawannya termasuk Vietnam untuk meraih kemenangan, tulis Soha. Media Vietnam lainnya, BGTV berpendapat bahwa timnas Indonesia berpotensi menjadi tim termuda di ASEAN Cup 2024. Kemungkinan besar Indonesia akan memiliki skuad termuda di Piala AFF 2024, tulis BGTV. Pasalnya, timnas U23 Indonesia adalah juara SEA Games dengan banyak pemain berusia U21, jelas BGTV. Sebelumnya, 10 tim peserta ASEAN Cup 2024 telah dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 5 tim.
Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Sementara itu, grup A terdiri dari Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei dan Timor Leste. Setiap tim akan memainkan 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang di fase grup. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal yang akan dimainkan dalam format kandang tandang hingga final. Langkah mengguncang. Timnas Indonesia akan hadapi Argentina U20 dalam persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apa yang bisa kita harapkan dari duel bergengsi ini dan bagaimana ini akan mempengaruhi peluang timnas di turnamen mendatang? Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengungkapkan rencana timnya sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Muda yang dipimpin oleh Donitri Pamungkas akan mengikuti turnamen mini melawan beberapa negara top dunia sebagai persiapan. Program kami selanjutnya adalah berangkat ke Korea Selatan pada bulan Agustus ini untuk mengikuti turnamen melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan, kata Indra Syafri. Setelah turnamen tersebut, kami akan fokus pada kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jika perkembangan tim sesuai dengan rencana, kami optimis bisa lolos dan berpartisipasi dalam Piala Asia U20 yang akan diadakan pada bulan Februari mendatang. Tambah Coach Indra seperti dilansir dari situs resmi Federasi. Indra Syafri baru saja berhasil membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 yang merupakan gelar kedua Indonesia di tingkat tersebut. Dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Kualifikasi ini akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024 di Jakarta. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke turnamen utama, sementara 5 tiket tambahan akan diberikan kepada runner-up terbaik. Sepanjang sejarah, Indonesia telah berpartisipasi dalam 20 edisi Piala Asia U20. Capaian terbaik Indonesia adalah menjadi juara pada tahun 1961. Piala Asia U20 2025 dijadwalkan akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Waktunya pembuktian. Timnas Indonesia dites berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah dikritik belum layak di level Asia, akankah mereka mengubah semua prediksi dan membuktikan kemampuan mereka? Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo menilai bahwa Timnas Indonesia belum mencapai level kompetitif di Asia. Oleh karena itu, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk membuktikan kemampuannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, menyamai pencapaian Vietnam dan Thailand yang juga mencapai tahap ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Meskipun telah menunjukkan kemampuan untuk mencapai tahap ini, Kesit merasa Timnas Indonesia masih harus menunjukkan kemajuan lebih lanjut. Ia mengakui bahwa di bawah kepelatihan Shin Tae-yong sejak 2019, tim mengalami kemajuan signifikan, termasuk peningkatan peringkat FIFA dan partisipasi di event-event besar seperti Piala Asia 2023. Namun menurut Kesit, Timnas Indonesia perlu membuktikan diri lebih lanjut. Memang harus diakui, level kita saat ini masih seperti itu. Kita baru mulai mendekati level Asia, ungkap Kesit dalam sebuah wawancara dengan media. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar. Di fase grup, tim Merah Putih kalah dari Iran dan Jepang, namun berhasil mengalahkan Vietnam. Hasil ini membawa Indonesia ke babak 16 besar sebagai salah satu dari peringkat 3 terbaik. Namun di fase gugur, Timnas Indonesia kalah dari Australia. Melihat hasil tersebut, Kesit mencatat bahwa Timnas Indonesia hanya bisa mengalahkan Vietnam, tim Asia Tenggara.
Sedangkan kekalahan terjadi melawan lawan yang secara kualitas di atas kertas lebih baik. Kesit berharap agar timnas Indonesia bisa menghindari hasil buruk yang sama seperti yang dialami Vietnam dan Thailand yang juga menjadi juru kunci di putaran ketiga. Pengalaman ini diharapkan bisa meningkatkan level Indonesia dan memungkinkan kita menembus 4 besar di putaran ketiga, jelas Kesit. Timnas Indonesia akan memulai pertandingan grup C putaran ketiga dengan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Selanjutnya mereka akan menjamu Australia 5 hari setelahnya.